mengadakan webinar di HKTI Jawa Timur. Yang pertama, kami hormati Ibu Arumi Baksin, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Derajat Irawan SEMT, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Selamat yang terhormat Bapak Taufan Muhammad, Pimpinan Divisi Kredit Mikro, Retail, dan Program PT Bank Jatim. Ibu Lia Istihanah, Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur yang kami hormati. Bapak, Ibu, saudara-saudara peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Bapak, Ibu peserta webinar yang berbahagia, bahwa IKM adalah salah satu pilar pembangunan di sektor ekonomi. Peran IKM ini begitu nyata dan dalam pengembangan dan kemajemukan perekonomian lokal maupun nasional. Kita patut berbangga bahwa Jawa Timur ada ribuan IKM tersebar di seluruh kabupaten kota. Dan dari jumlah tersebut banyak menggeluti kegiatan usaha ekonomi berbasis agro. Pilihan jenis usaha ekonomi IKM berbasis agro ini selaras dengan kondisi geografis Jawa Timur, di mana di satu sisi Jawa Timur banyak menyimpan kekayaan potensi dan sumber daya alam. Sementara itu, di sisi yang lain, kekayaan potensi dan sumber daya alam tersebut belum didayagunakan secara optimal. Oleh karena itu, bagaimana motivator, yaitu memberikan motivasi, mengembangkan etos kerja, membangun jiwa karsa untuk saling menguatkan antara IKM melalui pengembangan sistem informasi berbasis teknologi. Bapak, Ibu peserta webinar yang kami hormati, kata kunci menuju keberhasilan penguatan IKM berbasis agro adalah kolaborasi. Pada forum yang terhormat ini, kami mengajak semua pihak untuk bisa mewujudkan kolaborasi tersebut guna mencapai tujuan yang kita harapkan. Pada forum ini hadir dari unsur birokrasi, BUMN, dan pelaku usaha, termasuk di dalamnya IKM. Kami mengajak untuk menyamakan pikiran dan tindakan, sehingga tugas besar dan mulia ini memberikan manfaat yang besar dan barokah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita memperoleh kelancaran dan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu peserta webinar yang berbahagia, demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan. Beliau adalah Haja Nur Syamsiah, pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur dan sekaligus Direktur PT Nur Medika Farma. Baik, langsung saja bisa dimulai karena memang pada saat ini Mas Mahathir sebagai host masih sedang ada urusan kedinasan. Iya. Dengan segala hormat disampaikan kepada pembicara utama kami, yaitu Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Derajat Irawan SEMT. Mohon untuk pemaparannya. Dipersilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Aruf Bahtin, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang terhormat Ibu Lia Istifama, Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Yang terhormat Pak Taufan Muhammad dari Bank Jatim, pimpinan divisi kredit. Ini orang penting ini, yang memberikan kredit untuk kita ini. Yang terhormat juga Ibu Hajah Nur Samsiah, SHMM, yang juga pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, dan juga yang terhormat semua peserta yang mengikuti webinar series ini, saya kira luar biasa, dari DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur yang menginisiasi kegiatan ini, juga partisipan yang berkesempatan hadir. Intinya memang kita sekarang ini dalam kondisi di mana ekonomi Jawa Timur pertumbuhannya memang ada beberapa hambatan atau ada penurunan. Yang semula pertumbuhannya itu tahun 2019 itu 5,54%, sekarang turun menjadi 3,04%. Nah, syukur-syukur masih lebih tinggi dari nasional. Nasional 2,97, Jawa Timur 3,04. Dan di dalam perjalanannya industri kita juga mengalami penurunan yang semula 6,85 menjadi 3,87. Jadi pergerakan industri di Jawa Timur ini juga mengalami penurunan. Kemudian perdagangan juga mengalami penurunan dari 6,01 menjadi 2,82. Artinya apa? Artinya bahwa industri dan perdagangan ini memang tidak bisa dipisahkan. Karena barang-barang industri ini kemudian dijual dengan perdagangan. Tapi memang selama triwulan 1 2020 ini memang ada penurunan. Nah, untuk itu maka kalau kita lihat memang Jawa Timur ini rotinya atau PDRB-nya ini banyak dipengaruhi oleh industri dan perdagangan. Industrinya 30,24%, 30,24%, perdagangannya 18,46%. Jadi hampir 50% itu adalah industri dan perdagangan. Hampir 50%. Baru sektor pertanian 11%, kemudian juga sektor yang lain. Nah, inilah gambaran dari kinerja makro dari Jawa Timur. Nah, ternyata memang dari semua itu yang menentukan itu diantaranya adalah industri yang kelompok Mamin. Jadi kelompok industri Mamin ini memegang peranan penting karena sumbangannya pada industri Jawa Timur itu 30% lebih. Industri Mamin itu adalah industri agro. Jadi hari ini memang pas kalau yang diangkat adalah industri agro. Jadi bagaimana kemudian industri makanan minuman yang memang kebutuhan masyarakat ini justru menjadi penting karena peranannya di dalam Jawa Timur itu 34,96. Kemudian baru industri tembakau, industri kimia, baru industri kertas. Sehingga kalau hari ini yang diangkat industri agro ini memang pas karena apa? Karena industri agro ini mewarnai 82% dari industri di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur itu industrinya ada sejumlah 811.000, itu yang 82% itu adalah industri agro. Jadi 818.000 industri di Jawa Timur ini yang paling banyak adalah industri agro sebanyak 82,52%. Sehingga memang wajar, karena apa? Karena di Jawa Timur ini memang banyak hasil pertanian. Sehingga yang paling banyak memang industri agro dan menyerap tenaga kerja
itu juga paling banyak, sekitar 2,6 juta. Itu banyak di industri agro. Nilai produksinya 154 triliun lebih. Jadi dari PDRB kita yang jumlahnya itu biasanya setiap tahun sekitar 2.000 lebih, itu yang dari agro itu sumbangannya sudah 157 triliun. Baru industri non-agro sekitar 22 triliun. Nah, untuk itu maka Ibu Gubernur itu dalam nawabaktinya itu menyiapkan payungnya itu namanya Jatim Agro. Karena betapa kemudian memang industri agro ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, baik penyerapan tenaga kerjanya, nilai produksinya, maupun ekspornya. Jadi industri agro di Jawa Timur ini juga mewarnai ekspor kita ke negara lain. Sebagai contoh, makanan minuman. Itu juga dari Jawa Timur ekspornya itu cukup signifikan nilainya. Kemudian juga industri tembakau, ini juga cukup signifikan. Kemudian industri kayu, ini juga cukup tinggi. Kemudian industri kertas, ini juga cukup tinggi. Jadi ini mengindikasikan memang industri agro ini banyak mengaruhi ekspor kita. Untuk makanan minuman aja itu ekspornya untuk tahun 2019 itu 248,7 triliun. Itu untuk industri makanan minuman. Untuk industri tembakau itu 194 triliun lebih. Kayu mulai dari furniture, kerajinan itu 28 triliun lebih. Kemudian kertas 35 triliun lebih, mebel itu 20,54 triliun lebih. Artinya 15-16 ekspor kita ini banyak dibangun dari industri agro. Dan sumbangannya industri agro ini pada PDRB 22,44%. Nah, sehingga Bapak Ibu yang bergerak di bidang agro, industri agro ini saya kira sudah on the track. Karena memang Jawa Timur adalah provinsi agro. Nah, pertanyaannya adalah detailnya seperti apa? Industri agro itu memang ada beberapa rumpunnya. Yang pertama adalah rumpun hasil pertanian, yaitu mulai furniture, kemudian produk kayu, kemudian karet. Ini termasuk industri agro. Kalau rumpun makanan, contohnya adalah industri makanan olahan, daging, makanan ringan, kelapa sawit, mie instan, industri pangan hasil laut, itu termasuk industri makanan dan hasil laut. Kemudian yang ketiga ada industri minuman. Mulai dari buah-buahan, industri susu, industri kopi, herbal, kemudian beberapa industri kertas dan tembakau. Ini termasuk industri yang rumpun agro. Sehingga ini sudah disiapkan oleh Ibu Gubernur lewat Jatim Agro dengan nawabakti satyanya itu. Nah, ini saya kira satu peluang yang bagus bagaimana kemudian kita bisa mendorong industri agro karena memang pasarnya jelas. Pasar yang untuk antar provinsi itu yang paling banyak keluar dari Jawa Timur itu adalah kopra, kemudian CPO, kayu, rotan, kacang mente, bungkil kelapa sawit, kelapa dan tembakau. Itu yang paling banyak keluar dari Jawa Timur. Yang paling banyak keluar tuh yang paling banyak masuk, yang paling banyak masuk. Yang banyak keluar tuh ada gula, tepung, minyak kelapa sawit, makanan ternak, sayur, beras dan makanan olahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu yang memang punya komoditi agro bisa ikut di dalam misi dagang kita. Namanya misi dagang online. Ini kemarin sudah yang kedua. Yang pertama itu mendapatkan transaksi yang cukup signifikan. Yang kedua juga lumayan itu dengan provinsi kita yang di Indonesia Timur. Yang banyak keluar dari Jawa Timur itu gula untuk agro. Kemudian tepung, minyak kelapa sawit, makanan ternak, sayuran, cabai dan sebagainya, beras dan juga beberapa makanan olahan. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak keluar dari Jawa Timur. Yang masuk kayu rotan, kacang mente dan kacang mente, bungkil kelapa sawit dan kelapa. Artinya begini. Artinya bahwa memang 16 provinsi di Indonesia Timur mulai dari Papua, NTT, Bali Nusra, Maluku, Maluku Utara, ini memang 16 provinsi itu tergantung dari Jawa Timur. Terutama produk agro. Gula pasir itu dari Jawa Timur, beras, minyak goreng, kemudian cabai, telur, kemudian juga daging ayam, ini banyak dari Jawa Timur. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai satu entitas bisnis di Jawa Timur memanfaatkan peluang-peluang ini? Karena apa? Karena memang termasuk komoditi Jawa Timur hampir semuanya ini diserap oleh
pasar yang dalam negeri. Pasar luar negeri bagaimana? Pasar luar negeri juga cukup bagus. Jadi semua komoditi-komoditi kita boleh dikatakan diserap baik yang dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah ini kalau memang Bapak Ibu berkenan, kita juga mengikuti misi dagang online dengan negara lain. Yang terakhir kita dengan Amerika. Ternyata apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan tuh furniture yang paling banyak. Kemudian juga beberapa produk olahan kayak ikan, kemudian beberapa produk yang terkait dengan makanan olahan maupun yang terkait dengan kerajinan dan sebagainya. Ini mengindikasikan Jawa Timur memang masih peluang untuk industri agronya. Bahkan sekarang ini ada beberapa negara yang sudah mengagendakan untuk berbisnis matching dengan Jawa Timur, baik Australia maupun Jerman. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian gambaran-gambarannya yang penting yang perlu dicermati. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Strateginya begini. Jadi pada dasarnya strategi kita adalah kita ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah industri yang berdaya saing kuat. Yang berdaya saing kuat itu juga perlu mendapat perhatian. Yaitu diantaranya adalah kakao. Kemudian kertas, rumput laut, karet, dan juga minyak sawit. Karena gini, Jawa Timur banyak produksi rumput laut. Biarpun rumput lautnya itu dari provinsi lain. Kemudian yang berdaya saing moderat, yaitu kayu rotan. Kayu rotan ini luar biasa. Hampir semua kabupaten kota itu ada kayu, terutama di daerah-daerah Bojonegoro, Banyuwangi, kemudian di daerah Tuban, ini paling banyak kayu. Kopi juga hampir merata, terutama di Bondowoso, termasuk yang berdaya saing moderat. Kemudian ada lagi yang industri teh. Kemudian yang industri penunjang itu gula. Gula itu Jawa Timur itu surplus Jawa Timur. Sekitar 650 ton. Tepung di Jawa Timur juga cukup banyak. Mau Bogosari dan seterusnya. Kemudian pakan ternak, industri susu. Industri susu ini luar biasa di Jawa Timur ini. Sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong, dan di era pandemi COVID ini justru kebutuhan susu meningkat. Karena apa? Untuk meningkatkan imunitas. Demikian juga industri pengolahan buah, dan juga namanya industri yang dikendalikan ini ialah hasil tembakau. Kenyataannya loh ini hasil tembakau cukup tinggi peranannya. Kemudian juga industri minuman yang beralkohol juga bagian dari industri yang dikendalikan. Nah, dalam rangka itulah maka Jawa Timur dalam program pengembangannya yang diarahkan oleh Ibu Gubernur, kita mengembangkan namanya kawasan agropolitan. Bagaimana kemudian di kawasan itu ada satu nilai tambah dan juga bisa menjadi daerah yang berdaya saing. Bagaimana SDM industrinya dikembangkan, terutama industri agro. Dan bagaimana kemudian agar mutu prosesnya juga bisa dikembangkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, maka Dinas Perindak ini memang melaksanakan beberapa fasilitasi. Yang pertama adalah SNI, halal, barcode, uji nutrisi, kemasan, dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang dikembangkan. Termasuk kita juga punya UPT makanan minuman. Kalau Bapak Ibu memerlukan desain produk-produk kemasan, bisa di UPT makanan minuman. Kalau kemudian punya industri kayu, bisa memanfaatkan UPT kita yang ada di Pasuruan. Termasuk standarisasi yang terkait dengan uji mutu, pupuk, dan sebagainya itu ada di UPT Perindak. Dengan kata lain, strategi yang dilakukan adalah mulai bahan baku pertanian, bisa perikanan, perkebunan, kehutanan, ini menjadi satu pusatnya bahan baku industri agro. Kemudian baru perlu pendekatan teknologi. Ada UPT Mamin, ada UPT Kemasan, ada UPT Kayu. Di sini akan dilakukan pembinaan bagaimana kemudian menghasilkan produk lebih bagus. Baru kemudian keluarlah produk. Produk pun tidak cukup. Kita verifikasi dengan kemasannya, standarnya, halalnya. Nah, nanti ini ya bisa mengajukan, kemudian nanti kita komunikasikan kira-kira usulan-usulan tersebut
Kalau memang masih bisa dianggarkan sesuai dengan skala prioritas, tentu akan kita lakukan. Termasuk merek, termasuk juga yang terkait dengan uji nutrisi. Kemudian baru dikemas. Kemasan juga ada UPT-nya. Terakhir, baru kita pasarkan. Ada pasar dalam negeri, ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri, kalau tidak paham, ingin jadi eksportir, ingin jadi importir, itu bisa belajar di FTA Center. Kita punya FTA Center itu bekerja sama dengan UNER, bekerja sama Kementerian Perdagangan, ini di Jalan Kedondoro. Di sana ada 4 ahli yang silakan belajar di sana, berkonsultasi gratis. Namanya FTA Center. Beliau ada pelaku-pelaku maupun akademisi yang akan mendampingi untuk ekspor. Nah, itu beberapa hal yang penting. Akhirnya, dalam rangka pemulihan ini, maka yang paling penting adalah bagaimana kita juga mengoptimalkan platform digital. Karena memang kita tidak disarankan berkerumun. Sehingga platform digital ini masih menjadi bagian yang penting. Kemudian juga pendalaman terhadap fasilitasi promosi. Promosi ini bisa misi dagang, bisa pameran online, ini juga sedang disiapkan tentu saja, apalagi ada belanja buatan Indonesia, programnya Presiden. Ini juga sedang kita jemput, kira-kira bentuk modelnya IKM kita itu produknya apa aja. Karena IKM kita itu sudah ada listnya beberapa, tapi juga ada beberapa yang belum masuk di list. Nah, mudah-mudahan nanti bersinergi dengan ini, komunitas dari HKTI ya, HKTI, ini saya kira bisa saling bersinergi bagaimana mendorong produsen-produsen agro yang bisa kesulitan di bidang industrinya. Untuk permodalan saya kira sudah ada di Bank Jatim. Di Bank Jatim kita juga mengusulkan lewat dana bergulir. Ini juga menjadi salah satu kesempatan untuk mendorong. Jadi intinya nanti kita bersama-sama apa itu dari sisi pembiayaan, dari sisi teknologi, dari sisi pasar. Ini saya kira beberapa hal yang penting. Akhirnya sekali lagi saya sampaikan selamat mengikuti acara ini dengan baik, dan di akhir ini nanti mudah-mudahan ada beberapa rumusan-rumusan kebijakan atau masukan yang bisa disampaikan kepada kami untuk kita bahas bersama apa kira-kira yang memang menjadi bagian penting. Apa dari sisi peningkatan bisnisnya, promosinya, perlunya pendampingan, perlunya pengembangan wirausaha baru, dan juga yang tidak kalah pentingnya mohon memperhatikan protokol COVID. Itu diatur dalam SE Menteri Perindustrian nomor 4, nomor 7, nomor 8. Mulai dari penggunaan masker, sering cuci tangan di air mengalir, hand sanitizer, kemudian yang terkait juga jaga jarak. Ini menjadi bagian penting karena di dalam new normal ini harus imbang. Jadi didorong tapi juga dikendalikan. Karena salah satu vaksinnya belum ketemu. Vaksin yang ada adalah disiplin. Itu saya kira akhirnya sekali lagi saya sampaikan selamat dan terima kasih atas inisiatif dari Ibu Lia dan DPP HKTI ini, mudah-mudahan sukses. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sini ada kabit saya, Pak Heri. Waalaikumsalam. Tentang Jabli. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Derajat Irawan atas kesempatannya bagi kami untuk mendengarkan secara langsung pemaparan dari panjenengan. Juga Pak Heri, mohon dibantu untuk melanjutkan session talk show-nya ya. Nggih. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Pak Kadis, yaitu bahwa agro ini menyumbangkan 82,52%. Ini merupakan potensi yang sangat disayangkan jika tidak bisa kita optimalkan lagi. Terlebih ketika kita bicara agro, kita bicara tentang ketahanan pangan bangsa, dan kita bicara bagaimana agro itu bisa memberikan support untuk pendapatan bangsa. Tentunya kita semua ingin bahwasanya
kemakmuran bangsa ini bukan hanya dirasakan kita, tapi dirasakan oleh generasi setelah kita. Begitu ya. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa dari pemaparan tersebut, jangan lupa siapapun yang ada di sektor IKM, ayo semangat untuk terus melakukan promosi dan kreativitas inovasi dalam berbisnis, tentunya tetap pada protokol COVID-19. Dan pada webinar kali ini sudah ada 100 peserta, jadi saya mohon maaf jika kemudian ada yang gagal masuk lagi, karena memang kita terbatas pada 100 peserta saja pada webinar saat ini. Untuk slide sudah kami kirimkan ke grup WA, jadi teman-teman bisa langsung membuka ya untuk PPT yang sudah kami kirim. Itu saja. Kemudian dari Pak Taufan, sudah ready Pak Taufan? Pak Taufan bisa dibuka mute-nya? Unmute ya Pak Taufan. Oke, siap. Siap, Oke, siap. Oke. Kepada Pak Taufan. Oke, Mas Mati sudah bergabung ya. Iya. Silakan. Dari Pak Taufan, waktu dan tempat diaturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Derajat Irawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak Edi Wiono, Kepala Bidang Disperindak Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Nur Samsiah, SHMM, Pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, Neng Lia, terima kasih sebagai Ketua DPP Perempuan Tani HKTI. Saya diundang suatu kehormatan ini. Mungkin Mas Hatir Muhammad sudah ikut di Zoom ini. Saya ucapkan juga buat Mas Hatir. Siap. Ini teman ngopi ini, Neng. Ngopi, ketemunya kalau ngopi sambil ngopi aja. Dan Bapak Ibu yang ikut di webinar ini, semoga kita selalu dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar, apa yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi sudah istilahnya gamblang. Jadi terang benderang bahwasanya Jawa Timur untuk industri agrobis sangat mendominasi. Saya beberapa kali ikut beliaunya untuk misi dagang, dan saya juga bawa debitur binaan kami yang bergerak di IKM khususnya agrobis itu sangat diminati oleh peserta dari luar Jawa. Bahkan ada yang disampaikan Pak Derajat sampai ekspor itu hasil kopi di Kabupaten Bondowoso, terus Situbondo, dan masih ada dari Banyuwangi juga ada itu. Jadi masih banyak lagi kesempatan bagi Jawa Timur, khususnya masyarakat Jawa Timur, yang mempunyai industri berbasis agrobisnis. Bapak Ibu, sebelum saya jualan kredit ini ya, meskipun pandemi saya tahu lah semuanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini terdampak semua. Jangankan Bapak Ibu, bank pun, jasa perbankan juga sangat amat terdampak. Ini terbukti dari relaksasi atau restruct untuk debitur kami sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, utamanya OJK. Itu sudah puluhan ribu debitur yang terdampak. Nah ini, tapi saya sangat salut dari para debitur kami, khususnya warga Jawa Timur, itu masih ada semangat untuk meningkat, semangat untuk survive dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara IKM, industri kecil, mikro, menengah maupun kecil ya. Kemarin saya juga sama Pak Derajat, sama Pak Edi itu juga melakukan beberapa kali webinar terkait dengan IKM dan UMKM. Mudah-mudahan saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini dalam webinar ini masih punya semangat untuk membangun, semangat meskipun terdampak,
tapi masih ada semangat untuk selalu bertahan dan selalu ada inovasi, motivasi yang kuat. Karena ada beberapa kali saya nemuin hampir semua, bahkan 90% lebih itu mengeluh, Pak, ini kondisi begini nanti saya akan mati, saya gini. Lah, mati kan urusannya yang Maha Kuasa, urusannya Gusti Allah. Yang penting Bapak Ibu masih punya semangat, punya inovasi dengan adanya yang disampaikan Pak Derajat tadi untuk marketingnya, untuk pemasaran produk-produk Ibu melalui digital. Jadi mungkin medsos, dengan WA bisa, dengan aplikasi-aplikasi yang lain, ada Agrobis, itu ada Tani Hub, ada apalagi itu banyak, lupa saya saking banyaknya sampai bingung. Nah, dan semua yang sekarang semua orang kan pada pakai gadget atau pakai HP yang sudah yang sangat canggih sehingga mudah. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Arumi, telah hadir di sini infonya. Selamat siang. Jadi saya kembali ke laptop. Apa yang disampaikan Pak Derajat memang benar adanya, ada tembakau, terus gula pasir. Ya, ini gula pasir itu kapan hari saya sudah komunikasi dengan kesempatan ini Bapak Ibu yang punya lahan tebu, yang bergerak dalam agrobis penanaman tebu. Ini kesempatan bahwasanya kami juga ada produk untuk kredit sektor tebu dengan jaminan DO. Nah, ini menarik karena kami sudah koordinasi dengan PTP 9 maupun PTP 10 maupun PTP 11. Dan apa yang disampaikan Pak Derajat tadi, bukan ekspor ya. Hasil produksi gula pasir itu paling besar di Jawa Timur. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu bagi yang bergelut di bidang agrobis khususnya tebu masih terbuka sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak perlu panjang lebar. Ini tadi yang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Derajat. Difasilitasi pendampingan, terus kursus atau pelatihan mungkin packagingnya atau masalah administrasinya. Nah, dari sisi Bank Jatim kami tawarkan beberapa kredit yang ada di Bank Jatim. Jadi Bank Jatim itu saya pengen masyarakat Jawa Timur, bukan ya cita-cita kami. Bank Jatim itu miliknya masyarakat Jawa Timur, banknya masyarakat Jawa Timur. Karena apa? Laba yang kami peroleh kembalinya juga ke masyarakat Jawa Timur, dividen dari para pemegang saham, utamanya dari Pemprov yang 51% dan selebihnya itu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang berada di wilayah Jawa Timur, dividennya kembali ke Pemprov, ke pemerintah kabupaten dan pemerintah kota masing-masing, nanti kembali ke masyarakat berupa pembangunan, baik itu pembangunan real maupun pembangunan yang sifatnya sosial atau kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu jadi, ini saya mulai jualan, jualan tapi memang banknya masyarakat Jawa Timur kalau nggak bangga terhadap banknya sendiri, bangga terhadap produknya sendiri, terus kapan kita akan maju, gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ini kredit yang kami punya di Bank Jatim. Nah, next. Ya, Mas operator, next. Nah, ini skema kredit mikro dan program. Ada kredit pundi kencana, terus review dulu, balik dulu.
Halaman 2, Mbak. Mas. Os. Ya, Os. Aduh, nggak dengar ya. Jadi langsung aja ini. Nah, ini kredit Undi Kencana, ada kredit Mikro Laguna, kredit Ciumi, Jatim Mikro, Linggit, program dan koperasi. Ini kami satu-satu untuk skim kredit Undi Kencana. Aduh, balik. Undi Kencana. Mbak, Mas, tolong host untuk kembali ke Undi Kencana. Halaman berapa itu? Halaman 3. Terus balik lagi terus. Balik ke halaman 3. Nah, ini kredit Undi Kencana, plafon kredit sampai dengan 1 miliar. Nanti dalam perkembangan, mungkin insya Allah tidak terlalu lama lagi, ini akan saya tingkatkan bisa sampai 5 miliar. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa sampai 5 miliar. Angsuran sangat ringan, suku bunga mulai, jadi suku bunganya karena itiring, jadi 0,5% Fed per bulan atau 0,5% Fed per bulan. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya stimulus, ada perubahan. Jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Nah, ini 5 tahun kan sangat menarik, 60 bulan. Pencairan sekaligus bisa, bertahap bisa. Angsuran fleksibel bulanan, 3 bulanan atau 3 bulanan, catur bulanan atau 4 bulanan, semesteran atau 6 bulanan, atau siklus usaha. Nah, apabila Bapak Ibu berusaha, misalkan pertanian atau agrobis ya di sini karena agrobis, misal yang umum saja tebu atau jagung itu berapa musiman sekian tahun atau edamame yang lagi in dan hot itu. Nah, kalau tebu bisa sampai 2 tahun atau 18 bulan. Peternakan, perikanan, perkebunan, jasa, dan lainnya. Next. Lanjut, Mas. Lalu lanjut. Terus kredit Mikro Laguna. Plafon kredit sampai dengan 50 juta. Angsuran juga ringan, bunga kredit itu berkeliaran itu. Nah, karena ini sifatnya juga jangka waktunya juga lama sampai 5 tahun, angsuran juga fleksibel, pencairan juga sekaligus bisa, bertahap bisa. Sasaran kredit tetap ya, jadi masih berdagang, yang sifatnya yang produktif, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jasa, dan lainnya. Dan dapat diberikan secara kelompok. Nah, ini yang menarik. Khususnya bagi ibu-ibu ini, the power of emak-emak ini yang suka berkelompok ini, saya juga punya nanti bekerjasama dengan Fintech, Amarta itu nanti juga ini juga menarik, Mbak Neng Lia. Nanti kita create bareng-bareng ini. Mudah-mudahan setelah pandemi ini bisa segera pergi COVID-19 ini, atau sehingga kita bisa Jatim Berdaya bisa kembali lagi kita create. Selanjutnya kredit Ciumi. Plafon kredit sampai dengan 50 juta. Ini kredit Ciumi ini sangat menarik karena diberikan kepada istri atau suami ASN. Jadi istri atau suami ASN yang punya usaha. Nah, ini kami beri kredit Ciumi. Jangka waktu juga sangat, ini lanjut ya slide-nya, mohon dilanjut.
Jangka waktunya juga sangat panjang karena 10 tahun atau 120 bulan. Angsurannya juga sangat ringan, suku bunganya juga sangat murah, kompetitif 0,5%, setengah persen per bulan. Anggap aja itu kalau efektifnya 6 sampai 7% per tahun. Nah, ini kan sangat murah sekali. Jangka waktu 10 tahun. Jangka waktu 10 tahun, angsuran juga fleksibel. Untuk sasaran kredit, yang produktif, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan juga bisa ini Bapak Ibu yang bagi ibu-ibu yang suaminya pegawai negeri bisa ambil Xiaomi, atau bapak-bapak yang istilahnya pegawai negeri dan punya kegiatan atau berbisnis yang agrobisnis bisa kita beri subsidi ini. Ada selanjutnya. Ya, lanjut kredit Jatim Mikro. Kredit Jatim Mikro, plafon kredit sampai dengan 500 juta. Jadi angsuran ringan 0,75% sampai dengan 1,025% flat per bulan. Jadi semuanya masih lanjut ya. Slide-nya mohon dilanjut. Jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun. Pencairan bisa sekaligus, bisa bertahap. Kalau ini angsuran bulanan, tapi bisa juga siklus usaha, sesuai siklus usaha. Ini kurang ini. Jadi angsuran bulanan, siklus juga. Sasaran kredit tetap ya, yang produktif. Untuk perkebunan itu juga ada, bahkan di wilayah Batu, terus Malang, Bondowoso, itu kami biayai lewat kredit Jatim Mikro. Tolong untuk di next ya, slide-nya. Waktunya biar nggak terlalu lama. Nah, ini. Terus sudah Jatim Mikro, lanjut kredit Jatim Mikro musiman. Nah, ini ada sendiri juga kredit Jatim Mikro musiman. Plafon kredit sampai dengan 300 juta. Jangka waktu ini lebih singkat karena musiman 3 tahun. Lanjut. Tolong lanjut. Pencairan sekaligus atau bertahap. Nah, ini. Angsuran fleksibel 3 bulanan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulanan, atau sesuai siklus usaha. Dan yang menarik untuk Jatim Mikro, kredit Jatim Mikro terdapat layanan cash pick up dan mesin edisi. Jadi Bapak Ibu karena kesibukan dalam berbisnis tidak perlu repot-repot, cukup nanti bisa WA, SMS, atau telepon petugas kami yang di cabang-cabang, nanti didatangin. Daripada apalagi dalam kondisi seperti ini harus protokolnya harus ketat. Bapak Ibu kalau masuk ke bank kan ini cuci tangan, nanti pakai masker, terus ini ditembak tangannya, mungkin juga batuknya untuk dicek. Jadi terus juga nanti daripada Ibu harus keluar rumah kan masih risikonya masih tinggi. Mendingan WA atau telepon, nanti petugas kami dengan protokol yang ketat juga akan melayani cash pick up untuk pencairan maupun untuk angsuran. Lanjut kredit usaha mikro atau KUM, ini plafonnya sampai dengan 50 juta, jadi maksimum 50 juta. Kembali lagi dulu sebelum kredit linked. Angsuran juga ringan, karena angsuran ini bisa harian, mingguan, bulanan. Suku bunga juga sangat kompetitif, 1% per bulan. Terus syarat-syarat juga ringan, nggak terlalu berat. Karena ini kami khususkan
untuk para calon debitur yang ini istilahnya masih baru. Kalau yang lain tadi kan pada prinsipnya sudah kegiatan atau usaha sudah 1 tahun. Kalau ini istilahnya para pengusaha yang akan memulai pun bisa. Sehingga startup, bahasa kerennya sekarang bagi startup itu bisa melalui usaha mikro. Karena paling besar plafonnya hanya 50 juta. Terus selanjutnya ini kredit tingkat BPR dan koperasi. Ini karena kredit untuk BPR dan koperasi yang dipakai oleh jadi Bapak Ibu, apabila nanti usaha mikro dan kecil mengajukan pinjaman kepada bank daripada ke Bank Jatim, Bapak Ibu punya ada BPR, Perbamida, misalkan di kabupaten itu ada BPR pemerintah daerah atau BPR yang bekerja sama dengan Bank Jatim, bisa pinjam di BPR setempat. Karena kami juga memberikan kredit untuk BPR, sehingga istilahnya dilingkitkan gitu loh ke para end user. Juga koperasi. Ini kami sudah memberikan hampir seluruh Jawa Timur koperasi yang sehat-sehat itu jadi debitur kami, khususnya koperasi KPTR, Koperasi Tebu Rakyat. Nah, ini yang bekerjasama dengan PTPN atau PG pabrik gula di seluruh Jawa Timur itu juga jadi nasabah kami. Lanjut. Nah, ini syarat umum untuk kredit perorangan, usaha sudah berjalan minimal 1 tahun. Nah, yang saya sampaikan tadi. Tidak memiliki tunggakan kredit atau istilah umumnya BI cekingnya itu tidak ada tunggakan di bank lain. Jadi Bapak Ibu mohon bila mana ada kredit, jangan salah tafsir ya, Bapak Ibu ambil kredit sepeda motor, mobil, apabila itu nunggak di BI cekingnya akan muncul dan itu pun harus diselesaikan. Saya selalu mewanti-wanti Bapak Ibu yang jadi debitur kami, nasabah kami, tolong jangan sampai, kalau utang jangan sampai menunggak. Lebih baik bila mana ada permasalahan, sebelum sampai istilahnya apa ya, tersungkur, lebih baik terus terang ke pihak bank. Sehingga pihak bank nanti bisa memediasi atau melakukan restrukturisasi tentang kreditnya, mungkin relaksasi melalui perpanjangan jangka waktu atau yang lain lah, sehingga Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan nanti, karena itu kalau Bapak Ibu banyak atau pernah sekali aja sudah nggak usah berkali-kali mengalami penundaan. Nah, ini literasi ya Bapak Ibu. Mengalami penundaan terhadap angsuran itu sudah nilainya sudah berkurang, istilahnya gridnya itu sudah rendah gitu. Nah, ini tolong diperhatikan. Terus pinjaman, kalau pinjaman sampai dengan lebih besar daripada 50 juta wajib memiliki NPWP. Ini wajib hukumnya karena ini ada aturannya. Jadi kalau Bank Jatim membuat seperti ini pasti ada dasar hukumnya. Selanjutnya memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan, kepala pasar, atau SIUP, TDP, atau NIB. Menunjukkan legalitas kepemilikan tempat usaha atau bukti perjanjian sewa atau kwitansi pembayaran sewa tempat usaha. Nah, ini untuk perorangan. Selanjutnya, next. Jadi syarat pengajuan kredit secara langsung di kantor Bank Jatim terdekat. Karena kondisinya sekarang masih seperti ini,
ya tidak sah langsung bisa melalui mungkin melalui tim kami, pemasaran kami yang datang ke calon debitur atau melalui e-form aplikasi permohonan kredit. Jadi Bapak Ibu bisa buka website mengajukan kredit lewat e-form. Ini dalam pengembangan e-form nanti bisa melalui m-banking Bank Jatim, melalui aplikasi Play Store atau yang jadi Bapak Ibu tidak repot-repot harus ke sana kemari pakai HP sudah bisa sebetulnya untuk berkomunikasi dengan Bank Jatim, pengajuan kredit maupun ini ada sarananya. Kami sudah mempersiapkan semua untuk mengikuti tren teknologi digital ini. Selanjutnya, lanjut Mas, Mbak. Jadi keuntungan menjadi debitur Bank Jatim, satu, ini berkesempatan mengikuti pelatihan usaha yang disampaikan oleh Pak Direktur. Karena kami dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang dicabang-cabang dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten maupun kota itu bekerja sama, bahkan dengan Dinas Koperasi dan UMKM pun ada kerjasamanya untuk bersama-sama berkolaborasi melakukan pelatihan. Terus berkesempatan mengikuti pameran produk UMKM. Nah ini saya selalu bawa debitur kami untuk ikut dijatah satu orang untuk ikut kapan sampai ke Medan, ke Pekanbaru, ke mana itu NTB. Ya pokoknya kalau Pak Derajat punya gawe kita ikut lah. Selalu kita ikut dan kita ajak. Ada kemarin saya bawa tiga debitur. Gratis semuanya Bu, Bapak Ibu ikut kami. Terus berkesempatan mendapat bantuan atau hadiah melalui program UMKM Award Bank Jatim. Ini setiap tahun. Jadi nanti debitur dari IKM Agro apabila bisa eksis, bisa berkembang dengan bagus dan baik tanpa ada celah atau istilahnya nircelah, zero defect, itu nanti akan dapat UMKM Award dari Bank Jatim. Nilainya juga lumayan, berapa juta saya lupa ini karena setiap tahun naik. Selanjutnya memperoleh layanan digital banking, SMS banking. Jadi ini event ya, mobile banking, internet banking, notifikasi sistem. Bahkan kita juga sudah bisa virtual account, Bapak Ibu sudah nggak asing lah nanti kalau transaksi dengan para mitra itu nggak perlu pusing-pusing apabila Bapak Ibu sudah punya rekening di Bank Jatim dan buka aplikasi m-banking. Pembayaran bisa melalui virtual account, melalui ini yang di bawah ini, QR Code. Dan kami m-banking itu ya seperti bank lain lah. Sebetulnya kalau urusan teknologi semua sama. Sudah bisa semuanya. Jadi Bank Jatim tidak kalah dengan bank-bank yang gede-gede, bank-bank besar-besar milik BUMN maupun bank-bank swasta. Jadi mohon pengertian Bapak Ibu, mohon maaf, saya itu sering mendengar Bank Jatim sulit. Nah, setelah saya tanya sulit ini, sulit itu, kurang begini, kurang begitu, kurang begono. Setelah saya tanya, Bapak dan Ibu apa sudah pernah ke Bank Jatim, sudah komunikasi dengan teman-teman? Belum katanya. Kalau katanya Bu, satu orang bisa 100 telinga, 100 manusia, satu orang, kalau 100 bisa 1000. Nah, saya mohon Bapak Ibu sebagai warga Jawa Timur, ya monggo lah kita punya bank yang bisa dibanggakan. Aset kami juga sudah nomor 2 di Indonesia khususnya untuk bank pembangunan daerah. Setelah BJB, Bank Jatim, Bank Jateng. Demikian Bapak Ibu apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Yang pasti Bank Jatim saat ini Bu masih punya, Bapak Ibu masih punya dana idle 25 triliun yang siap untuk dikucurkan melalui kredit. Monggo
bila mana masih bisa ditingkatkan, industri panjenengan semuanya, kami siap untuk memfasilitasi pendanaannya. Kami support khususnya untuk warga masyarakat Jawa Timur. Dan kami juga ikut percepatan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Baik PEN 70 maupun PEN 71. Ada dua. Jadi pemulihan ekonomi nasional sesuai Kemenkyu. Jadi peraturan Kemenkyu nomor 70 dan peraturan Kemenkyu nomor 71. Ya kalau yang 70 itu untuk modal kerjanya, yang 71 untuk penjaminannya lewat asuransi, Askrido, dan Jampido. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan pada Mas Taufan Muhammad, saya panggil Mas biar tetap muda seperti itu. Selaku pemimpin Divisi Kredit Mikro, Retail dan Program PT Bank Jatim. Untuk selanjutnya adalah kita masuk Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Ibu Arumi. Selamat siang Mas Mahathir. Belum nggak fokus. Ya, alhamdulillah kita telah bisa bertatap muka meskipun secara online dengan Ibu Arumi Basin selaku Ketua Dekranasda Jawa Timur dan juga Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang tentunya selalu melakukan pergerakan-pergerakan untuk melakukan penguatan terhadap IKM yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tentunya lewat Dekranasda beliau banyak melakukan pendampingan-pendampingan, ya, mulai dari kerajinan maupun yang terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu penguatan IKM berbasis agro di Jawa Timur. Ibu Arumi mungkin ini bisa diceritakan tentang kegiatan apa aja yang telah dilakukan maupun program yang telah disusun di TP PKK Provinsi Jawa Timur dan juga di Dekranasda Jawa Timur, Ibu. Baik, terima kasih Mas Mahathir. Pertama saya ingin menyapa dulu ya. Tadi ada yang sudah memberikan paparan luar biasa, Pak Derajat, itu adalah Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Ada juga Pak Taufan, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Dari Bank Jatim, ini orang yang penting sekali nih untuk kita, untuk UMKM dan juga semua lapisan masyarakat. Tidak lupa, yang kami hormati juga pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jatim, Ibu Nur Syamsiah, dan yang kami hormati ada Mbak Lia Istifhana, serta Mas Mahathir sebagai moderator. Ya. Baik, kalau misalnya boleh cerita sedikit mengenai program-program Dekranasda ataupun penggerak PKK. Kalau aku jelaskan dulu, Dekranasda adalah sebuah organisasi yang biasanya bertanggung jawab untuk para perajin, kerajinan di setiap daerah. Kalau kami bertanggung jawab di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk PKK bertanggung jawab di bidang lebih banyak, lebih luas lagi, tetapi khususnya Pokja 2 itu kami sama menanganinya mengenai kerajinan, mengenai kebudayaan yang ada dan lahir di daerah masing-masing. Nah, untuk program-programnya bisa kita lihat bahwa di masa COVID ini, mau tidak mau memang kalau kita ingin bikin program kan harus ada anggaran ya. Nah, anggaran yang kita punya itu kemudian kita kembalikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur karena untuk focusing membenahi masalah COVID-19 ini. Tetapi dengan beradaptasinya kita dengan masa pandemi ini kan banyak sekali ternyata cara-cara, salah satunya adalah webinar-webinar seperti ini yang bisa dibilang relatif low cost atau lebih murah sehingga tidak membutuhkan dana yang banyak untuk tetap memberikan pelayanan dan juga fasilitasi kepada masyarakat, terutama di bidang UMKM dan juga IKM. Jadi kalau untuk kami di Dekranasda itu yang kami lakukan, saya dengan Pak Derajat itu biasanya beririsan sekali karena
karena kita melakukan fasilitasi banyak sekali, dari mulai fasilitasi mengenai merek, HKI dan juga seterusnya. Jadi bersama dengan dinas-dinas terkait, biasanya di Dekranasda itu ada 7 dinas yang terkait, kami melakukan fasilitasi. Gitu Mas Mahathir. Oh, siap. Ini Bu, ini kan tengah pandemi nih sekarang. Tentunya sangat berpengaruh terhadap omset para IKM, ya kan? Betul. Nah, kebetulan ini Ibu Arumi kan juga menjadi bagian banyak mengendorse para UKM di Jawa Timur ya. Artinya menjadi bagian upaya juga seperti itu. Betul. Nah, mungkin ada tips dari Ibu Arumi tentang bagaimana sih strategi penguatan IKM ini khususnya untuk agroindustri ya, yang cakupannya sangat luas, agar satu bisa mampu beradaptasi di era pandemi maupun nanti pasca pandemi, seperti apa? Baik, terima kasih. Nah, jadi gini, kalau menurut saya ada satu pemikiran dari saya yang mungkin harapannya bisa disetujui oleh banyak orang. Nah, masa pandemi ini kan kita lihat gejolaknya itu dari mulai awal pandemi ada di Indonesia dan masuk ke Jawa Timur sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 4 bulan. Nah, gejolaknya itu memang pertama itu banyak sekali PHK, kemudian orang juga ragu untuk memulai bisnis karena memang pada saat itu tidak bisa juga kondisi di Jawa Timur PSBB atau lockdown, sehingga bisnis-bisnis tidak dijalankan. Semua yang berhubungan dengan interaksi sosial skala besar semua di-cancel, sehingga biasanya IKM dan UMKM ini yang mohon maaf biasanya kita sebut nafasnya itu pendek. Maksudnya adalah modalnya itu pendek. Jadi kalau tidak ada perputaran uang, dia tidak bisa jualan. Jadi income dengan hasil produksi itu nggak nyambung gitu matematikanya. Nah, sehingga banyak sekali yang akhirnya vakum. Nah, sekarang tapi yang saya lihat sekarang semangat, spirit dari para UMKM dan juga masyarakat selaku customer ini sudah mulai kembali lagi. Karena lumayan, sudah kurang lebih 4 bulan kita mau tidak mau harus beradaptasi dan juga didukung dan disupport sekali oleh pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi sampai dengan ke desa untuk sama-sama kita mulai bergerak. Salah satunya adalah melonggarkan, bukan menghilangkan ya, tapi melonggarkan PSBB supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak terpuruk sekali. Nah, ini yang satu hal yang saya pelajari. Ketika awal-awal, banyak sekali IKM itu vakum atau bahkan ada yang gulung tikar. Nah, kemudian IKM-IKM yang bisa survive adalah IKM-IKM yang urusannya dengan perut atau dengan bahan-bahan pokok. Nah, inilah sebetulnya kesempatan untuk para IKM, untuk para pengusaha, baik di bidang pengusahanya, usahanya itu sendiri, ataupun di bidang produsen bahan bakunya. Karena mungkin inilah saat starting point kita untuk bisa menggait, karena banyak sekali Mas Mahathir cerita mengenai misalnya tadinya UKM furniture atau UKM perajin batik dan seterusnya, karena nggak ada orderan, satu-satunya peminat masyarakat itu masih mau membeli itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perut atau bahan baku, seperti makanan dan juga minuman. Sehingga dari yang tadi bisnis dasarnya bukan makanan minuman, beralih dulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tren makanan minuman kan meningkat. Justru di bidang agro, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin hadir di seminar kali ini, bisa refleksi diri. Kira-kira pada saat pandemi ini, kita ada peningkatan atau bahkan penurunan. Karena kan biasanya di bidang agro itu kan semuanya berhubungan dengan bahan baku. Kalau ada penurunan, nah saya rasa kita harus kembali refleksi diri. Justru mungkin ada strategi-strategi kita yang salah sehingga kita tidak bisa memaksimalkan masa pandemi ini untuk keuntungan kita. Gitu. Jadi harusnya ini adalah starting point. Mungkin bisa ikut sama Pak Derajat nanti mengenai misi dagang online. Karena sekarang satu-satu yang bisa bertahan adalah yang bisa ngerti online. Online. Iya. Betul. Pak, ini menarik ini, Ibu Arumi. Berkait tentang online tentunya kan ada strategi-strategi ya. Iya. Ya kan, untuk bagaimana produk-produk itu bisa menarik bagi para konsumen. Nah, ini mungkin ada tips Ibu, mungkin seperti apa tekniknya? Karena Ibu juga kan di dunia Instagram ini sangat banyak followersnya seperti itu. Amin. Mungkin ada tips Ibu yang lebih teknis, ya kan, strategi apa, misalkan untuk produk-produknya seperti apa itu? Kalau strategi di bidang online itu, kalau kita di bidang online itu bagaikan berperang melawan ribuan musuh atau kompetitor yang kita nggak bisa lihat. Jadi kalau untuk di dunia
online per-onlinean, bagaimana caranya kita bisa attract awareness. Jadi bagaimana mata orang itu, mata customer itu bisa melihat kita walaupun 1 ataupun 2 detik. Yang penting adalah awareness-nya aja dulu. Nah, karena ketika sudah melihat, barang kita sudah tahu, belum tentu kualitasnya bagus ataupun tidak bagus. Yang penting adalah awareness-nya dulu. Nah, itu salah satu tipsnya adalah melihat apa yang lagi tren sekarang. Apa yang lagi tren sekarang. Jadi bisnis yang bisa sukses atau yang bisa bertahan adalah bisnis yang mau terus beradaptasi. Sekarang masa pandemi, kira-kira apa nih yang kemudian menguntungkan untuk bisnis seperti saya di dunia agro. Sekarang banyak yang tukang sayur online atau bisa dipesan dengan melalui aplikasi. Nah, ini mungkin adalah salah satu pilihan-pilihan untuk memahami apa yang dibutuhkan sekarang pada saat pandemi dan mengambil hal itu menjadi kesempatan untuk keuntungan dari bisnis kita. Jadi terus juga kadang-kadang kalau misalnya kenal sama influencer, monggo sama influencer. Gitu, Mas. Siap. Tadi kalau kita berbicara tentang produk-produk dan juga strategi-strategi lah berkaitan dengan Ibu PKK nih, Ibu di Jawa Timur. Tentunya biasanya ada program-program yang sifatnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Betul. Nah, mungkin apa, Bu, terkait gerakan PKK ini untuk terlibat aktif dalam program ketahanan pangan di Jawa Timur? Baik, salah satunya adalah urban farming, Mas, sebetulnya. Jadi untuk kota-kota besar, jadi kan sekarang gini, kemiskinan di era pandemi ini tuh unik. Jadi data kemiskinan yang pra-pandemi dengan yang saat pandemi sekarang ini nggak bisa di-compare apple to apple. Karena memang banyak sekali, mohon maaf, keluarga yang tadinya sejahtera menjadi prasejahtera karena pada saat pandemi kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Sehingga bisa dibilang peta kemiskinan atau prasejahtera kita itu lebih dinamis lagi sekarang. Tetapi mau apapun itu kisahnya, yang paling penting adalah urusan perut. Nah, maka dari itu PKK punya program ketahanan pangan, salah satunya adalah urban farming atau urban farming untuk di kota-kota. Kita di Jawa Timur punya 9 kota, baik Surabaya, Kediri, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan pekarangan yang ada di kota. Kalau tidak ada pekarangannya, kita biasanya bekerja sama untuk bisa memfasilitasi hidroponik. Kemudian yang kedua, untuk di desa juga kita manfaatkan, kita punya program yang namanya Taman Toga dan juga pemanfaatan karangan lestari. Jadi karangan di depan rumah kita bisa tanah milik kita ataupun fasilitas umum kita gunakan untuk menanam sesuatu yang memiliki nilai jual ataupun sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk diri sendiri. Harganya relatif murah, biasanya dari mulai bibit, tergantung perawatannya, kemudian itu bisa membantu sebuah keluarga untuk ketahanan pangan. Dan ini nyambung sekali untuk kami tim Gerak PKK karena selain ketahanan pangan pada saat pandemi ini banyak sekali timbul masalah-masalah sosial lain, Mas. Contohnya itu stunting, dari dulunya kita belum selesaikan masalah stunting di Jawa Timur. Nah, harapannya dengan strategi ketahanan pangan ini, anak-anak terutama di usia dini bisa tetap terpenuhi gizi-gizinya. Jadi nanti pasca pandemi itu tidak melonjak lagi angka stunting di Jawa Timur. Ya, oke, Ibu. Tentunya teman-teman ini sangat senang sekali karena pada siang hari ini kita kedapatan hadir tamu spesial kita, Ibu Arumi Basin. Kebetulan Ibu Arumi ini nanti jam 3 juga ada kegiatan beliau. Tentunya agar lebih dekat lagi sama beliau dan juga nanti teman-teman ingin bertanya, saya akan langsung membuka pertanyaan. 2 pertanyaan dari teman-teman kepada Ibu Arumi Basin. Mungkin bisa langsung menyebut nama dan juga dari mana dan langsung pertanyaan. Terima kasih. Mungkin silakan. Dan perlu diingat ya, pada webinar kali ini kita juga akan menyediakan namanya giveaway. Kita siapkan hadiah untuk 10 peserta yang tentunya aktif bertanya. Kita akan sediakan pulsa 50.000 untuk 10 orang. Mungkin baik, bisa Mas Mahathir mengangkat tangan. Oh, siap, Ibu. Maaf, ngapunten, aku tadi kan sempat baca-baca chat juga dan di situ banyak sekali pertanyaan. Memang bukan untuk saya, tapi statement-statement yang sangat bagus. Ada yang mengenai kredit dan seterusnya. Kalau saya boleh kasih masukan buat teman-teman semua, baik yang memang bekerja di bidang produsen atau pengusaha,
Kalau misalnya boleh saya kasih saran, mungkin ini adalah saat yang tepat sebetulnya untuk kredit. Karena gini loh, kalau dalam teori ekonomi, perekonomian itu pasti akan pulih. Pasti akan pulih. Pertanyaannya hanya kapan, secepat apa, dan juga semasif apa akan pulihnya. Nah, kalau misalnya kita terus berdiam diri, tidak menstimulasi perputaran uang, itu biasanya pemulihan ekonomi akan semakin lama. Nah, salah satunya adalah dengan kredit, dengan usaha, dan seterusnya agar perekonomian di Jawa Timur khususnya terus lebih cepat bisa berputar. Dan juga ada satu statement yang menarik nih, Mas Mahathir. It's time for buying, it's not the time for saving. Jadi sekarang ini adalah saatnya kita memutarkan uang yang kita punya. Bukan saatnya untuk menyimpan. Karena semakin kita cepat menstimulasi, insya Allah pemulihan ekonomi kita semakin baik. Ya, mungkin tadi ada yang ini mau bertanya. Oke, Bapak Abdurrahman, silakan dari mana dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahathir. Siap. Ibu Rumi. Siap. Kehadiran panjenengan di siang terik yang panas ini tiba-tiba terasa adem. Matur suwun, Pak. Pertama, tentu kepada terhormat dari penjelasan Ibu tadi bahwa begitu banyak sebenarnya kiprah dan deklarasi di mana Ibu menjadi ketua daerah di Jawa Timur. Sebab itu maka terkait dengan program-program yang telah dicanangkan itu sangat ideal manakala ada bangunan sinergi yang hebat antara Dekranasda dengan Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, khususnya pada pemberdayaan para kaum ibu di dalam meningkatkannya membangun ketahanan ekonomi keluarga. Saya kira dengan sinergi hebat itu persoalan-persoalan kesejahteraan sebenarnya akan teratasi dengan sinergi hebat seperti itu. Itu kira-kira seperti apa sinergi bangun itu ya. Yang kedua, Pak Mahathir, adalah pada Pak Derajat Irawan tadi. Kami mencoba mengikuti beberapa wacana konsep yang dibangun oleh pemerintah provinsi melalui Nawabakti Setia. Dalam konteks persoalan yang kebetulan menjadi persoalan utama daripada pelaku usaha perdagangan adalah pemasaran. Jawa Timur menjawab dengan sebuah konsep yang namanya supply and demand channel. Supply and demand channel, ya, supply and demand channel. Sampai sejauh mana program ini sudah berlangsung? Ini khusus Pak Derajat. Yang kedua, ada program yang didengung-dengungkan, tapi hingga saat ini belum terasa di bawah, yaitu One Village, One Product, One Corporate Metropolitan. Sejauh mana? Karena ini sebenarnya adalah untuk menyentuh masyarakat di pedesaan, One Village, One Product, sehingga dengan produk unggulan di setiap desa, persoalan di masyarakat sudah dapat diatasi. Saya kira untuk Pak Taufan, Ibu, bagaimana mendapatkan kredit tanpa agunan biasanya. Terima kasih banyak Bu Arumi. Siap. Siap, oke. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya? Dari mana, Mas? Perkenalkan, saya Muhammad Jamaluddin dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, silakan. Iya. Jadi begini, yang mau kami tanyakan, kita sebagai generasi milenial nih, generasi milenial itu kan kita masih perlu sebuah pengalaman yang besar mengenai hal-hal di bidang agrobisnis utamanya.
Nah, itu yang ingin saya tanyakan agar kita tidak salah terjun untuk memulai bisnis agrobisnis ini. Misal contohnya kita membuat, tadi kata Ibu Arumi, membuat tanaman atau sayur-sayuran di pekarangan rumah. Lah, itu poin-poin penting yang harus kita lakukan itu tahap awalnya sebagaimana? Oh itu Mas ya, oke ya. Baik. Oke, jadi ada dua pertanyaan untuk Ibu Arumi Bahsin. Yang pertama adalah tentang sinergi Dekranasda dan juga PKK dengan perempuan tani HKTI Jawa Timur tentang ketahanan pangan keluarga. Yang kedua adalah mungkin agar tidak salah terjun ikut bisnis di agro. Mungkin ini lebih kepada business planning ini ya, tips-tipsnya dari Ibu Arumi. Terima kasih Bu, monggo bisa dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Abdul Rahman dulu ya. Bagaimana sih sinergitas? Dan sebetulnya sinergitas ini Bapak, ini penting sekali pada saat pandemi ini. Karena semakin banyak kita bergabung, bergandengan tangan biasanya semakin kuat. Dan efektif juga program-programnya. Nah, salah satunya adalah dengan HKTI. Ini saya setuju sekali. Jadi insya Allah dalam waktu ke depan, Dekranasda akan membuat beberapa kelas. Tadi seperti yang saya bilang, ada beberapa kelas-kelas. Tetapi sejauh ini, jadi kita sudah menslotkan beberapa kelas untuk ke depan, tetapi baru 1 dan 2 kelas saja yang sudah kita berikan tema karena itu kita menuruti tingkat prioritas atau banyaknya permintaan mengenai apa. Nah ini mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas siapa tadi yang untuk anak milenial itulah. Mas Jamaluddin. Nah jadi kelas yang pertama yang dalam jangka waktu dekat ini mungkin kita bisa bergabung itu adalah mengenai bimbingan teknis untuk para UMKM, terutama UMKM yang baru pada UMKM masa pandemi. Karena kan banyak sekali orang yang tadinya tidak berusaha jadi usaha, dari yang tadi usahanya apa menjadi usaha makanan minuman. Nah ini khusus di makanan minuman, jadi bimbingan teknis dari mulai bagaimana memulai usahanya, kemudian bagaimana supaya ketika berbisnis mutu seperti apa yang kita inginkan sampai dengan persyaratan-persyaratan BPOM dan seterusnya, merek dan seterusnya. Jadi harapannya dengan kelas-kelas seperti ini, terutama mas-mas dan juga para milenial nih atau ibu-ibu nih, kebanyakan ibu-ibu yang paling kreatif yang mau memulai usaha dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu fasilitasi kami. Nah itu untuk kembali lagi untuk Pak Abdul Rahman, itu di kelas-kelas selanjutnya jika memang ini kayak topiknya sangat menarik, kita bisa buatkan sesuai dengan dan kita bisa carikan narasumber. Tadi saya sangat kepikiran untuk mungkin hal apa yang bisa kita sinergikan, salah satunya mengambil narasumber dari UPT-UPT seperti UPT Kemasan, seperti UPT Pengembangan dan seterusnya, agar bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dan permintaan-permintaan solusi-solusi yang mungkin diharapkan. Oke, terima kasih Bu. Sebelum Ibu meninggalkan forum ini, tentunya kami meminta petua-petua atau closing statement lah, agar kami punya semangat untuk bagaimana mampu beradaptasi di era new normal atau adaptasi baru ya, era kita adaptasi pada era baru, dan juga bagaimana kita dimotivasi untuk bangkit baik secara usaha maupun punya motivasi untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan UKM maupun ketahanan pangan di Jawa Timur. Baik, terima kasih Mas Mahathir kesempatannya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati semuanya. Jadi dalam masa pandemi ini bisa kita ketahui bersama bahwa ini bisa dibilang zaman susah ya. Jadi tidak ada lagi si kaya dan si miskin, si yang ini dan ini, semua itu terdampak dengan COVID-19. Nah tetapi seperti tadi sempat saya sampaikan juga, siapa yang bisa bertahan adalah siapa yang bisa beradaptasi. Nah mari kita sama-sama beradaptasi dengan keadaan pandemi ini. Kalau misalnya dibilang, misalnya pemerintah itu juga bukan berarti karena dia membuat kebijakan, pemerintah itu tahu semua. Kita juga sama-sama belajar. Masukan dari masyarakat, masukan dari komunitas, seperti HKT ini menjadi sangat penting dan kunci utama untuk kita. Dan terakhir adalah, ya tadi, penting sekali solidaritas, kerjasama, dan juga sinergi agar program-program yang kita buat sebagai pemerintah dan betul-betul dapat memfasilitasi dan memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian
Dan yang paling penting adalah kita semua bisa terus semangat dan juga jaga kesehatan. Siap, terima kasih Bu Arumi. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, di sela kesibukannya masih bisa menyapa seluruh teman-teman yang mengikuti webinar series ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan selalu kekuatan untuk selalu menginspirasi dan berkhidmat untuk Provinsi Jawa Timur. Amin. Matur suwun semuanya, para matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada Waalaikumsalam. Setelah kita mendengarkan Matur nuwun Bu Arumi. menerangkan apa namanya paparan ataupun tips-tips dari Ibu Arumi Bahsin selaku Ibu Ketua Penggerak PKK Jawa Timur dan juga Ketua Dekrasda Jawa Timur, saya pertama akan mengumumkan pemenang pulsa 50.000 ya. Yang pertama adalah tadi Bapak Abdurrahman dan juga Mas Jamaluddin. Mungkin nanti dari pihak operator ya bisa mencatat nomor handphonenya beliau. Ini dari Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Terima kasih Mbak Lia atas giveaway-nya ya. Semoga bermanfaat. Jadi nanti pulsanya bisa buat beli paket dan nanti ikut webinar seri selanjutnya. Mas Mahathir, halo. Iya, ini masih belum selesai. Ini masih belum selesai. Terus, ya. Masih ada Pak Kabit, Pak Heri dari Kabit Agro yang akan menggantikan Pak Derajat Nusasem Dialog dan masih ada Pak Taufan. Jadi masih bisa dilanjut, Mas. Iya, ini Bu Nur Syam ada ya tadi ya? Ibu Nur Syam. Bu Nur Komaria. Tadi Bu Nur Komaria ikut bertanya. Haja ini kita Hajah Nur Samsiah ada ya? Hajah Nur Samsiah. Iya. Ibu Hajah Nur Samsiah. Halo, selamat siang Ibu. Ibu Hajah Nur Samsiah. Selaku pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Hadir ya beliaunya, Mbak? Hadir, tapi mungkin bisa Assalamualaikum Mas Mahathir. Saya udah siap di sini. Ibu, selamat siang. Salam kenal untuk Ibu. Nah, ini kan tadi di awal itu para lelaki-lelaki hebat ya. Tadi ada Pak Derajat dan juga Mas Taufan. Nah, sekarang waktunya perempuan-perempuan hebat, ada Ibu Arumi Bahsin dan tentunya mungkin dari Ibu Hajah Nur Samsiah selaku pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur dan juga Direktur PT Nur Medika Farma ingin memberikan tambahan dan juga masukan. Dipersilahkan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bisnis di agro ini membutuhkan support atau membutuhkan fasilitas agar produksi agrobis itu berjalan dengan lancar. Seperti apa yang disampaikan Pak Derajat tadi bahwa Jawa Timur itu sangat potensi. Untuk itu, Perempuan Tani Jawa Timur ingin berperan, berkontribusi kepada Jawa Timur khususnya, bagaimana usaha agro ini berjalan lebih pesat. Jadi kalau selama ini mungkin Perempuan Tani belum berkiprah atau pengurus HKTI Jawa Timur itu belum berperan, saat ini kami pengurus bahu-membahu untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, mungkin bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah, sehingga pengurus HKTI itu betul-betul punya makna, punya peran untuk memajukan usaha agrobis di Jawa Timur. Saya rasa itu, Mas Taufan, mungkin nanti bisa dilanjut dengan Bu Lia sebagai Ketua HKTI. Untuk selanjutnya adalah kita tanya jawab juga ya. Saya buka karena hadiahnya masih 10 ya kan. Dikurangi 2 masih ada 8 berarti. Saya buka karena juga waktunya sudah 2:30. Nanti kebetulan di sini ada Pak Taufan yang masih online, juga perwakilan dari Pak Derajat. Ada Pak Heri ya yang tadi dari Kabit. Yang sebelum saya memberikan kesempatan untuk peserta
bertanya, saya akan memberikan hadiah ke beberapa peserta, ya kan? Yang tentunya ini saya cek satu persatu ini, Mas. Ya kan? Yang mengikuti. Nah ini ada Bapak Ferry Aris. Halo Bapak Ferry Aris. Nah ini mengikuti apa namanya web series pakai face shield, ya kan? Mungkin itu Mbak Lia bisa dikasih hadiah Mbak Lia. Oh, iya. Halo Mbak Lia. Iya Mas. Oke, Ya kan? terima kasih. Oke. Ya, ada pertanyaan masih banyak Mas Mahathir Oh ya. iya, Terutama untuk ini ya, saya masih ngasih dari- hadiah bukan kepada Ya. peserta, tapi kepada bukan pada penanya tapi peserta. Siap. Dan juga kepada Ibu Diana Inayatul siapa ini ya? Ya. Ibu Diana lah, ini dalam perjalanan masih mengikuti apa? Alhamdulillah. Acara kita. Oke. Oke, langsung Mbak Lia atau tim panitia nanti bisa message secara pribadi. Mm-mm. Ya kan? Oke, Yang oke, selanjutnya oke. adalah ini yang ada yang paling jauh nggak ini? Ada nggak yang paling jauh? Dari Sulawesi ada, dari Aceh ada. Tadi saya Oh, yang lihat ada yang mungkin- dari Aceh. Lah, yang dari jauh itu bisa 2, yang paling jauh bisa langsung kontak sama Mbak Lia ya. Nanti Mbak Lia yang Ya, ini, nanti. yang apa namanya? Yang menindaklanjuti. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan membuka pertanyaan 3 penanya kepada peserta yang kebetulan masih online pada web series kali ini. Ada Bapak Taufan dan juga ada Pak Heri. Monggo, 3 penanya dari peserta. Monggo, ada yang bertanya? Masa tadi laki-laki semua yang tanya ini? Oh, ini ada sepertinya. Halo? Halo, halo. Halo, ya oke. Dengan siapa? Malatu Salika Oke, dari mana Mbak? dari Sidoarjo. Oke, pertanyaannya langsung. Mau tanya ke Pak Taufannya caranya mengajukan kredit tanpa anggunan itu gimana? Mungkin yang Halo. lain. Nah itu dulu. Oh, kalau ini saya bisa jawab. Yang Oh. pertama adalah langsung ke kantor Bank Jatim mungkin ya. Oke, Tanpa mungkin anggunan oke. loh. Oh iya, oke. Ini saya simpan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan yang lain, monggo. Saya Mas, Ayo, selain Ibu Maratu Soliha. Bu Yuli Mas, Oke, Ibu Yuli dari mana? dari Bayangkara. Tapi posisi Oke. saya ada di Ibu siapa tadi, Bu? Halo? Halo, dari Ibu siapa? Bu Yuli Gresik Mas. Oke, pertanyaannya. Ya, untuk informasi tadi Mas, kelas-kelas tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Arumi, untuk informasinya kita bisa mendapatkan di mana? Karena memang itu sangat penting bagi kami. Saya selain ibu rumah tangga juga dosen. Jadi penting nanti kita sampaikan untuk KKN, karena pandemi ini kita juga akan mengadakan KKN seperti KKN tanpa langsung ke lapangan, tapi dengan online. Jadi nanti kalau ada info kelas-kelas itu sangat kami butuhkan. Harus kemana Oke, nanti informasinya. Ibu Yuli Gresik. Terima kasih. Oke. Terus yang terakhir, pertanyaan dari siapa ini? Ini tadi ada 2 pertanyaan. Yang satu lagi, mungkin Saya ada bertanya dong. Ya, Oh ya, dari Malang. Sinten? Ibu siapa? Ibu Langsung Ratna aja. dari Malang. Ratna. Oke. Dari Malang, Pertanyaannya wanita apa? Kosgoro. Kami mau bertanya untuk pengajuan pinjaman, terutama untuk yang punya usaha, terutama yang suami ASN atau istri ASN. Itu pengajuannya bagaimana ya kalau untuk seorang usaha wirausaha mikro seperti itu, Mas? Karena selama ini kan masih banyak yang fasih tentang pengajuan pinjaman untuk dana seperti itu. Oke. Terima kasih.
Wah, ini yang paling laris ini Bapak Taufan ini, karena yang punya uang nih ya. Pertanyaan semuanya banyak yang mengarah ke Mas Taufan. Oke, saya udah menampung 3 pertanyaan baru, ya kan. Selain nanti dari Bapak Heri bisa menjawab pertanyaan tadi juga dari Bapak Abdurrahman, ya kan. Jadi untuk Bapak Heri yang mewakili Pak Derajat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah strategi pemasaran mungkin ya, lebih detailnya ya mungkin, dan programnya kapan berlangsung dan juga tentang deskripsi program One Village One Product tadi, ya kan? Mungkin itu kalau untuk Pak Heri 2 pertanyaan. Terus yang banyak ini untuk Mas Taufan. Yang pertama adalah cara mengajukan kredit tanpa agunan. Terus banyak pertanyaan tapi sebenarnya sama sih ya poinnya. Yang kedua adalah pengajuan pinjaman usaha suami yang ASN atau istri ASN. Ya kan? Kalau Ibu Yuli Gresik tadi pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Pak Heri juga nanti, program-program yang bisa ditindaklanjuti lah, misalkan pelatihan, dan juga mungkin Mbak Lia nanti menunggu kolaborasi antara Perempuan HKTI Jawa Timur dan juga dengan PKK dan juga Dekranasda. Mungkin untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Taufan. Monggo Mas Taufan. Oke, terima kasih Bro. Lama nggak ketemu ini karena COVID ya. Ini ada message juga dari Bu Yuniar Dian Rahasti ya, terkait pertanyaan lewat dari pemulihan ekonomi nasional. Masih bisa, asal Ibu usahanya masih survival dan bisa dikembangkan. Jadi itu dengan bunga rendah, bunganya sudah rendah semua Bu ini. Karena kalau bunga mahal-mahal nggak laku, nanti saya diketawain sama Bu Arumi sama Mas ini Bro Mahathir sama Mbak Lia. Ya mosok bange masyarakat Jawa Timur dodolane ngalang-alang rentenir lah yo saru. Apalagi Ibu Gubernur sudah berpesan ya. Nah, agar terhindar dari rentenir ya. Betul, kita harus mengurangi atau bahkan bisa mengikis rentenir ini. Jadi gitu ya Bu Yuniar Dian Prahasti. Jadi untuk KUR insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama. Karena kemarin sebenarnya prosesnya dari awal tahun kemarin hanya karena kena pandemi COVID ini kan harus WFH, harus begini. Kita nggak bisa lewat Zoom maupun lewat by digital, akhirnya kita lewat Zoom, lewat email. Terus yang kedua Bu Mas Lika Sidoarjo, bagaimana cara mengajukan kredit tanpa agunan? Bu, kredit itu semua pakai agunan Bu. Kalau ada agunan itu bohong. Kami punya kredit di bawah 50 juta dengan agunannya sangat kecil, fleksibel sekali. Hanya 35% ya dari plafon. Seandainya Ibu mengajukan 50 juta, ya dari 35 itu paling berapa itu? 15, 20 lah, 20 juta untuk agunannya, senilai 20 juta. Bunganya juga murah. Kalau Mas Mahathir, kalau pengusaha itu mintanya memang bunganya murah, tapi nanti masih murah lagi, dan negara bangkrut nek kongkon subsidi. Bisa gak gajian ini ya? Iya. Saya terus ikut siapa? Mau ikut Bu Mas Rika atau ikut Bu Yuni ya nanti. Terus pertanyaan ketiga Bu Ratna Malang, ya Bu Ratna terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kredit di Umi namanya Bu, Ibu bisa nanti menghubungi cabang Malang Bu, apabila Ibu punya suami yang ASN
Bisa Bu, bisa mengajukan kredit ke cabang Malang terdekat. Atau nanti kalau Ibu takut keluar rumah ya lewat telepon. Itu Bu. Nanti akan teman-teman cabang Malang yang akan memberikan edukasi, menyampaikan syarat-syaratnya. Secara teknis kalau saya baca di sini nanti ya umum sebetulnya syaratnya umum seperti itu kalau minta kredit. Tapi memang ini Bank Jatim ada kredit spesialis untuk istri atau suami yang ASN tapi punya usaha. Jadi monggo nanti Bu Ratna yang dari Malang bisa ke teman saya. Itu Bro Mahathir. Jadi Oke, dari kami siap. kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya monggo ke cabang-cabang kami yang seluruh Jawa Timur ada 41 cabang baik konven maupun syariah. Ada capemnya itu mungkin hampir 300 capem itu. Mungkin yang secara online bisa di website ada Mas ya? Detail program. Ada lewat website e-form itu nanti otomatis di e-form. E-form elektro ada e-form Di elektro. Play Store ada ya? Di Play Store ya? Sementara ini masih dalam pengembangan. Oh, website ya Mas nanti, ya? Ya website dulu nanti ini belum UIT karena harusnya bulan ini UIT. Nanti semuanya masuk di situ enak sudah. Jadi mau Mantap. Ya mau ambil mau apply atau mau pengen kredit yang apa itu di situ sudah ada. Jadi tinggal pilih aja. Karena ini ya pandemi kemarin ini sebetulnya di di triwulan pertama harusnya sudah bisa. Tapi karena kondisi seperti ini UIT kan juga nggak bisa lewat medsos. Jadi harus di-trace bareng-bareng. Gitu ya Ibu-ibu. Terima kasih. Itu Bro, monggo dilanjut. Oke, terima kasih Mas Taufan. Kapan kita nih untuk ngopi nanti ya kan? Siap, di ruangan saya bisa ngopi sambil saya tunggu. Oke, untuk selanjutnya Terima kasih jawabannya Pak. Kita gabung ke Pak Heri selaku Kabid Perindustrian kayaknya bagian beliau di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Monggo kepada Bapak Heri dipersilakan. Ya, terima kasih. Bisa didengar suara saya, Pak? Siap, mantap Bapak. Alhamdulillah. Bapak Kabid Industrian Agro. Wah, mantap ini udah. Ya. Pas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini mewakili Pak Kadis ya, karena Pak Kadis ada acara bertepatan dengan paripurna ya di DPRD. Dan alhamdulillah tadi Pak Kadis sempat membuka ya acara ini. Namun Pak Kadis tadi mewakilkan kepada kami untuk bisa melanjutkan acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kita bisa ketemu ya. Karena kita bertemu itu dalam kondisi sehat ya. Meskipun dengan kondisi pandemi ini kita tetap harus menjaga ya dengan kondisi cuaca kita juga ekstrim sekarang. Kadang panas, kadang-kadang hujan. Nah, itu yang tidak bisa ditebak. Sehingga itu bisa mempengaruhi imunitas kita. Untuk itu kami harapkan bisa menjaga semua kondisi karena kita tidak tahu karena virus itu yang kita hadapi sekarang itu sudah begitu ekstrimnya karena Jawa Timur masih dalam kondisi zona merah ya. Karena memang belum ada penurunan tapi alhamdulillah yang sembuh ini sudah mengalami peningkatan. Terima kasih Pak Mahathir, Bu Lia. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Ini masih satu, tapi dua ada pertanyaan langsung dari Pak Abdul Rahman ya. Ini terkait dengan masalah supply chain ya. Supply chain yang disampaikan tadi. Kalau kita melihat bahwa supply chain itu untuk agroindustri itu memang betul-betul harus kita cermati, Pak. Betul, memang yang disampaikan Pak Abdul Rahman. Karena sekali kita tidak bisa mencermati, itu menjadi bumerang bagi produsen. Dalam hal ini adalah pelaku-pelaku industri atau petani. Kalau di agro itu petani, Pak. Di hulu. Hulunya itu petani. Kalau masuk industri itu namanya pelaku industri. Kalau di hulunya, kita bicara di hulunya,
misalnya masalah agro, di sana ada kopi, ada tembakau, terus ada cabai dan lain-lainnya. Itu memang harus kita cermati. Kita di pemerintah provinsi ini adalah sudah melakukan beberapa pemetaan. Jadi jangan sampai hasil dari petani itu saat melakukan panen itu harganya anjlok. Ini beberapa kejadian. Kemarin saat waktu giling tebu, panen tebu itu sungguh luar biasa. Itu bertepatan dengan saat kemarin sebelum panen, kebutuhan gula di Jawa Timur itu sangat meningkat, sehingga kita melakukan impor. Saat impor gula itu datang, bertepatan dengan panen tebu. Nah, ini kadang-kadang menjadi sedikit permasalahan. Karena kita melihat bahwa petani kita itu harapannya kalau kita panen, mereka panen, itu bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan mereka. Tapi dengan kondisi itu, kadang-kadang harga tebu dari petani itu anjlok. Nah, ini bagian dari yang kemarin kita hadapi. Kalau di lainnya cabai misalnya, kita harus melakukan pemetaan. Kadang cabai kemarin harganya sangat melambung tinggi. Lah, semua berbondong-bondong petani itu sudah kita tanam cabai aja. Nah, mereka tidak sadari bahwa kalau semua menanam, panennya berbarengan, sehingga harganya saat panen itu harganya anjlok. Nah, ini yang perlu kita selesaikan permasalahan ini. Sehingga kita sudah melakukan beberapa pemetaan di Provinsi Jawa Timur ini, Dinas Pertanian juga sudah melakukan. Jadi untuk daerah-daerah ini kita tata sedemikian rupa, sehingga panen-panen yang diharapkan itu tidak bersamaan. Sehingga harga dari petani itu tidak jatuh. Di samping kita juga melakukan berbagai kemitraan dengan para petani, para pelaku-pelaku industri itu, meskipun dari masyarakat juga, jadi permintaan dari beberapa pelaku industri dan masyarakat itu bisa dipenuhi. Tapi dengan harga dari petani itu juga bisa berkompetitif, jadi tidak terlalu jatuh. Sehingga ini menjadi pemikiran kami di pemerintah provinsi, dan itu sudah menjadi ranah daripada pemerintah untuk bisa menjembatani itu. Di samping itu, kita juga di era ini, di era pandemi ini, kita juga melakukan hasil dari panen, hasil dari pemasaran yang kita lakukan itu juga dengan melakukan online. Jadi kita tidak melakukan dengan offline lagi, juga sudah melakukan dengan online. Baik itu beberapa komoditi yang dari hulu yang sudah kita olah, kita kemas, dan tinggal pasaran itu kita pasarkan secara online. Sehingga ini tidak masyarakat tidak perlu lagi untuk bisa bertemu, sehingga itu mengkhawatirkan untuk bisa membuka klaster baru. Sedangkan untuk yang di non-agro misalnya, kalau kita bicara, kita kemarin juga sudah memenuhi beberapa komoditi dari hasil usaha. Misalnya dengan di era pandemi ini ada beberapa pelaku usaha, misalnya batik. Nah, dengan kondisi seperti ini, daya beli masyarakat batik itu turun, karena mereka lebih membutuhkan untuk kebutuhan makan minum mereka. Tapi ini tidak membuka peluang, tidak menutup peluang bagi industri batik, sehingga mereka bisa membaca lagi peluang itu, sehingga mereka beralih. Jadi tidak ke batik, tapi ke masker. Nah, masker ini sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. Jadi peluang-peluang seperti ini, para pelaku industri itu sudah bisa membaca. Ini kita arahkan. Sehingga mereka juga tidak bisa, masih bisa melangsungkan proses produksinya, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Itu contohnya. Kalau batik, masker kita. Ada beberapa lagi untuk industri kimia misalnya. Dulu obat-obatan, sekarang beralih ke beberapa vitamin, karena peluang permintaan vitamin itu cukup luar biasa. Nah, seperti ini mereka beralih profesi seperti ini yang merupakan sikap cerdas dari para pelaku industri. Itu antara supply dan demand. Jadi harus kita bisa membaca peluang seperti itu, sehingga semua itu bisa terpenuhi dan tidak ada yang saling dirugikan itu. Kalau untuk one village dan one product, ini ada beberapa, Pak. Karena one village, one product itu merupakan salah satu pendekatan untuk pembangunan daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Itu salah satu tujuannya.
kami juga di pemerintah provinsi ini sudah ada beberapa yang kita dampingi. Misalnya kita kemarin di Ngawi. Ngawi itu ada namanya kerajinan gembol. Nah ini kita dampingi supaya mereka apa? Tetap eksis. Karena itu merupakan potensi mereka di Ngawi. Karena Ngawi itu rata-rata mereka punya kayu jati di sana. Sehingga kita pemanfaatannya sehingga mereka bisa meningkatkan produksinya. Jadi selama ini mereka itu menjualnya ke Jawa Tengah, tidak ke Surabaya. Nah ini merupakan peluang-peluang bagi mereka sehingga kita dampingi mereka untuk bisa lebih berkompetitif di Surabaya. Halo? Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi beberapa hal. Sedangkan untuk yang lain, misalnya di Nganjuk kemarin itu ada pendampingan untuk shuttlecock. Di sana ada potensi di sana. Ya, kita tidak tahu mungkin di sana ada peternakan mungkin di sana untuk pemanfaatan bulu-bulunya atau apa sehingga mereka membaca peluang itu daerahnya untuk bisa membentuk produk namanya shuttlecock untuk badminton itu untuk bulu tangkis. Sehingga hal demikian itu loh Pak yang bisa kita teruskan sehingga one village one product itu tetap bisa berlangsung. Mungkin ada beberapa lagi sektor industri yang lain, misalnya di Jawa Timur bagian timur, di sana di Banyuwangi, di Jember, itu ada produk-produk untuk tembakau. Jadi kita tidak hanya dengan rokok, tapi ada tembakau itu tidak hanya dengan produk rokok, tapi kita juga melakukan diversifikasi. Jadi tembakau itu tidak hanya dengan rokok, digunakan untuk rokok, tapi bisa digunakan untuk produk lainnya. Mungkin hal-hal semacam itu Pak yang kita perlu terus kita lakukan sehingga wilayah itu bisa tetap mempunyai identitas bahwa mereka bisa memproduksi tembakau, memproduksi kerajinan itu tetap menjadi identitas di wilayah masing-masing. Mungkin itu Pak Mahathir yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heri dan juga Mas Taufan. Tentunya ulasannya sangat detail, sangat gamblang sekali tadi. Kalau urusan Bank Jatim, tindak lanjutnya adalah monggo para peserta ingin mengajukan langsung saja ke Bank Jatim terdekat. Tapi luar biasa ya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tentunya sangat luar biasa. Yang misi dagang juga tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Derajat maupun upaya-upaya mengarahkan diversifikasi produk dari Dinas Perindustrian itu juga merupakan bagian dari ikhtiar intervensi pemerintah untuk meningkatkan dan juga keterlibatan perlindungan terhadap IKM dan juga menjaga stabilitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Tentunya sangat banyak ilmu yang telah kita dapatkan dari beliau-beliau ini. Tentunya ilmu ini insya Allah menjadi barokah untuk kita semua. Berhubung ini sudah jam 3 sore, tentunya kita berharap apa yang kita dengarkan, apa yang kita diskusikan tadi menjadi ilmu yang barokah, dan semoga narasumber-narasumber yang telah Pak Mahathir, menyampaikan. satu Pak Mahathir. Oh iya, silakan Bapak. Kalau ini mau ditutup ya? Monggo silakan, nggak apa-apa. Yang tadi menanggapi masalah Bu siapa dari yang dosen tadi, dari Bu siapa? Oh Ibu Juli Rani ya. Oh sebentar. Untuk follow up itu Bapak ya, dari Ibu dengan Yuli Gresik. Ya, Bu Yuli ya, bukan dari Bu Ratna ya, Malang. Atau yang tadi kalau yang dosen tadi Ibu Yuli. Oh Bu Yuli ya. Jadi ya. Ada beberapa yang disampaikan tadi, kalau mungkin tidak salah saya, ini terhadap beberapa kegiatan ya, pelatihan yang disampaikan tadi ke Bu Arumi. Kondisi kita memang kondisi sedang pandemi COVID, tapi itu tidak menutup bagi kami untuk tetap melaksanakan beberapa kegiatan. Baik itu forum komunikasi, baik itu ada kegiatan, pelatihan, kita tetap melakukan. Meskipun saat ini kita melakukan dalam kondisi terbatas seperti ini, kita melakukan secara virtual. Kita memang tidak bisa melakukan secara offline. Tapi itu tetap kita laksanakan setiap saat secara periodik. Sehingga
substansi-substansi misalnya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten kota itu bisa terdistribusikan kepada baik pada pelaku industri maupun kepada masyarakat. Sehingga pengetahuan-pengetahuan seperti ini bagi masyarakat untuk bisa dimanfaatkan karena dengan pandemi ini bukan merupakan suatu halangan. Jadi tetap kita laksanakan secara periodik bahwa kegiatan-kegiatan itu harus tetap kita lakukan. Mungkin Ibu Bu Yuli yang bisa kita sampaikan. Kalau Bu Yuli nanti membutuhkan beberapa konfirmasi, monggo silakan kontak ke kami. Itu Pak Mahathir. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya semoga kita mendapatkan ridha Allah dan barokah apa yang telah kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Dari saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri dan Pak Tovan. Ya, Mas Mahathir. Ya. Oh iya, Mbak Lia silakan menyapa teman-teman semuanya. Baik, saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Derajat dan tim, Pak Heri, Ibu Arumi tentunya, selamat dan sukses untuk giat selanjutnya. Kemudian dengan Pak Taufan dan Pak Irwan selaku tim dari Bank Jatim juga terima kasih. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan ya Mas Mahathir, bahwa sertifikat sudah kami siapkan untuk peserta webinar kali ini. Nanti bisa menanyakan juga, tapi mohon diberi waktu untuk kami data. Dan perlu disampaikan juga bahwa besok tepat di pukul 3 sore, kita juga akan ada webinar dengan Kepala Dinas Peternakan. Ya, ini tentang pentingnya protein hewani, jadi mohon teman-teman juga berkenan hadir. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Neng Lia cantik, sukses selalu. Assalamualaikum. Mbak Tuti, Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani. Mana wajahnya? Mbak Julia Gresi, halo. Halo Mbak Mimi. Semangat. Sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Sehat, solidaritas. Sehat Ani. Terima kasih. Fresh. Ya. Dadah semuanya, selamat siang. Sampai berjumpa besok. Dadah. Sampai ketemu besok. Sampai jumpa besok. Hari Jumat jam 15.00. Oke. Lupa besok. Terima kasih semuanya. Ini udah di screenshot ya, Dek? Sudah di screenshot ya? Iya, Yang dapat hadiah apa aja ya hari ini? Iya sayangku, cintaku, Indonesia.
Akademis wanita Jawa Timur. Dos. Mantap. Tunggu aksi kita berlian. Misi.